Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada. Berjumpa dan kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai yang hadir di hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, tahukah Anda bahwa Macopat adalah salah satu karya sastra Jawa yang saat ini nyaris jarang dikenal oleh masyarakat. Nah, kita tahu padahal Macopat merupakan karya sastra yang bernilai luhur. Syair-syairnya yang berisi pitutur dalam kehidupan manusia. Nah, kira-kira bagaimana sih tentang Macopat itu sendiri? Pada malam hari ini kita akan menghadirkan dan telah hadir bersama dengan kita. Di tengah-tengah kita juga pemirsa ini sudah ada Ki Sutopo dan juga Ki Haji Abdul Somad. Ya, Rahayu. Nah, di mana beliau ini, Ki Sutopo adalah Ketua Macopat Indonesia, ya. Dan beliau ini juga sering sekali dan hingga saat ini masih aktif untuk mengajar ya Pak ya? Ya, mengajar untuk Macopat itu ya. Macopat ya, Ki Sutopo ya. Dan juga untuk Ki Haji Abdul Somad ini ya. Nah, pada malam hari ini tema kita adalah Macopat. Macopat. Seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa ini sebuah kebudayaan yang memang harus terus dikembangkan dan dibudayakan ya pemirsa. Kita akan langsung lagi bertanya di malam hari. Udah siap ya Pak? Siap. Udah siap ya. Oke, kira-kira ini bagaimana asal usul dari tembang Macopat sendiri itu? Bagaimana menurut Ki Sutopo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarahnya Macopat. Sejarah Macopat itu sebetulnya sebelum Macopat itu ada, itu sudah ada, namanya kakawin. Nah, begitu kedatangan Islam ke tanah Jawa, terutama yang dibawa oleh para wali-wali tanah Jawa, akhirnya dia menciptakan sebuah istilahnya lantunan-lantunan tembang yang bisa menarik banyak orang, ya, menarik banyak orang sehingga untuk sebagai media dakwah. Jadi media dakwahnya itu adalah melalui tembang-tembang atau melalui kidung-kidung. Sebetulnya kidung itu apa sih? Kidung itu adalah kidungo. Ini doa. Dan doa ini dilantunkan dalam bahasa Jawa gitu loh. Jadi ada kata-kata di dalam Al-Quran disesuaikan terus dijawakan gitu. Itu. Kalau sejarahnya mengenai Macopat itu sendiri, Macopat itu adalah yang ripto atau yang itu ada dasarnya adalah tembang pangkur. Di dalam tembang pangkur itu diceritakan bahwa yang bikin tetembangan itu para wali-wali tanah Jawa. Contoh nih ya, saya tembangkan ya. Oke. Kanjeng Sunan Kalijogo ingkang ripta kang dandang kula yekti, Sunan Gunung Jati Pucung jeung Sunan Bonang Durma, Mas Kumambang yaku Sunan Mojo Agung, tembang mijil ingkang ripta Sunan Geseng Asma niki, Sunan Kiryas Morodana Datan Kantun jeung Sunan Pajangki nanti, Sunan Muria Poto Pangkur dene sinem kang ripta Datan sanes jeung Sunan Giri Rumuhung, Megatro iku kang nyoso nengge Kanjeng Sunan Giri. Nah ini ya. Ini sudah sangat mahir dan lihai sekali, ini seperti udah berpuluh-puluh tahun nih ini ya. Ya, karena orang belajar Macopat itu harus minimal itu ngerti. Jadi ngerti sumbernya dari mana,
Terus isi dari pelajaran mocopat itu sendiri itu apa? Ini kita harus ngerti gitu. Jadi minimal itu ya, minimal bisa melantunkan, bisa tahu isi, dan syukur-syukur bisa membuat karya sastra. Dan bahkan ada yang sudah menjadi buku yang berjudul Kidung Pambuka Rasa Jati. Kenapa saya pakai nama itu? Kidung itu adalah ikidungo, pambuka itu membuka. Rasa itu adalah rasa kita. Jati sejati ning rasa ini kan. Nah, Ki Abdul Somad juga tahu ya bukunya ya? Insya Allah. Tahu ya. Mengikuti terus berarti ya ini ya? Oh, ini suhu saya ini, bahkan ini kalau Malangan dan lain sebagainya saya harus belajar pada beliaunya ini. Ini adalah dulu ya gurunya juga orang-orang yang hebat. Ya, kira-kira untuk tujuan sendiri dibuatnya tembang Macopat itu seperti apa ini? Mengenai tujuan daripada tembang Macopat tadi kan sudah saya katakan bahwa sebagai media dakwah. Jadi kalau dulu itu orang itu nggak kenal, dikenalkan, ya, terus akhirnya bisa merekrut atau menarik orang-orang Hindu, baik orang-orang Kapitayan itu bisa masuk menjadi masuk dalam agama Islam gitu loh. Nah, sedangkan isi daripada Macopat itu sendiri isinya itu adalah proses kehidupan manusia, mulai dari dalam kandungan sampai kapundhut Gusti lah ini. Kalau dijelaskan nggak panjang sekali. Berarti mulai dari manusia hidup hingga manusia kembali. Gitu? Manusia kembali. Okay. Mulai dalam kandungan, bukan mulai hidup. Kalau hidup itu sudah mijil, sudah lahir. Tapi dalam kandungan ini ada proses juga. Nah, itu ya. Jadi dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian kinanti. Diganti. Ini tembang yang ketiga. Kemudian ada namanya sinom. Sinom kenal Asmorojono. Nah, Asmorojono kemudian Dandang Gulo. Kemudian ada Durmo. Setelah Durmo Gambo, Pangkur, ya, Megatro dan Pucung. Tapi juga ada, karena namanya pengetahuan Jawa itu kan luas ya, ada yang mengatakan Gambuhnya setelah Asmorojono Gambuh itu juga boleh-boleh saja. Dia juga punya alasan, punya dasar. Nah, terus ada Darmo ya, tembung Durmo itu ada yang mengartikan wayahe Darmakno atau pengertian yang dimiliki. Itu juga boleh-boleh saja. Karena orang Jawa ini orangnya benih gitu. Jadi bisa menerima segala macam perbedaan. Jadi tidak suka bertengkar, tapi saling asah, asih dan asuh. Nah, untuk sinom sendiri itu pengertiannya seperti apa ini, Ki? Sinom itu menggambarkan sebagai orang muda. Jadi kalau katakanlah kalau sudah Islam itu wis balik. Kalau orang wanita ditandai sudah menusu ya, kalau sudah mengeluarkan rusuh lah istilahnya. Kalau bahasa Jawa, kalau orang laki ditandai sudah tetaan atau sudah sunat. Nah, itu tandanya sinom, dia sudah menginjak pada sinom. Berarti ini untuk tahapan-tahapannya ternyata banyak ya ini. Banyak. 11 ya, 11. Nah, ini 11. Nah, tapi kalau misalnya mungkin ada beberapa orang yang memiliki paham lain, mungkin melenceng dari ini, apakah mungkin ya, Ki? Kalau masalah tembangnya tidak mungkin melenceng. Karena apa? Istilahnya di situ sudah patokannya baku. Apa itu patokannya? Guru lagu, guru wilangan, guru gotro, dan poto ini sudah pas. Jadi enggak, kalau menyimpang berarti beda namanya. Itu. Makanya kalau Dandang Gulo 10 ya itu makanya sebenarnya belajar Macopat itu tidak sulit, mudah. Cuma orang sudah dikatakan aku angel. Nah ini karena sudah berangkat di memorinya susah. Gitu, padahal enggak itu ya, kalau kita 2 hari aja sudah bisa kok. Caranya nih biar masyarakat mau belajar Macopat, tembang Macopat, biar mereka tuh nggak selalu merasa aduh kok susah. Nah, gimana caranya ini yakin kepada masyarakat itu? Lah ya kita harus sering sosialisasi. Kita memberikan satu pengertian. Sekarang sebenarnya kalau mencari pengertian tentang Macopat itu banyak sekali cara.
buka YouTube aja Ki Sutopo Mocopat Channel lah. Itu ada cara-cara bagaimana nembang itu sing gampang. Kalau dikatakan yang sulit ya memang kita sudah nggak mau belajar lagi. Gitu. Ini ada cara itu, mudah kok. Dibikin mudahnya itu seperti apa tuh Ki? Contohnya gini, mocopat ini mocone papat-papat. Mocone papat-papat ya? Iya, ya ini mocopat, empat suku kata. Contoh ya, Sito Arjo, Kondang Rambak, Petis. Lah ini kan, jadi empat kemudian dua, karena satu garis terdiri dari 10 suku kata, gitu. Jadi itu namanya. Mudah. Saya jamin mudah. Nah, untuk belajar mocopat, sehingga jangan takut-takut untuk para pemirsa untuk belajar mocopat. Bahkan ini juga Ki Sutopo juga mengajar mocopat juga ya di sekolah-sekolah ini ya? Iya ya. SD ya Ki ya? Iya di SD, memang saya guru SD. Oke, udah pada mahir semua nih kayak siswa-siswinya ini ya? Iya, minimal kita kenalkan, ya gampang-gampang sulit. Waktu itu kan cuma 2 jam pelajaran itu bahasa Jawa. Kalau ada waktunya bahasa Jawa, ya. Kalau ada waktunya bahasa Jawa kita ajari. Oke, dibahas nanti lagi ini Ki, akan ada yang lewat tetap dalam program Acara Ngobras Ngobrol Santai. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Acara Ngobras Ngobrol Santai, masih bersama dengan para penggiat kebudayaan. Ini dah spesial dalam bidangnya pemirsa Dama TV di rumah, utamanya di bidang macopat pemirsa ya. Nah, kira-kira buat teman-teman yang di rumah yang pengen belajar macopat nih boleh-boleh aja ini ya. Oh, boleh. Boleh. Katanya mudah pemirsa ya, nggak ada yang susah. Oke, saya mau ke Ki Somad ini pada malam hari ini. Menarik juga ini, macopat dalam segi semesta nih ya. Oh kan gini nih ya, semua bisa dikatakan bunyi ini, bisa dikatakan bunyi, wujud, nyata. Lah ini tanpa dari hidup tidak ada, sebetulnya gitu loh. Itu kalau mau ambil dari tentang alam. Nah, makan gini, kalau saya ngambil mengambil alam itu begini. Salamuno salamuni, tembunge kekayun kang ana itu. Kekayun iku urip, dununge urip iku ana 3. Kang siji uripe kekayon, kang kaping pindho uripe kewan, kang kaping 3 tita kang mulya, ya titahe kang maha kuwasa, ya jalma manungsa. Andita dununge lungguh urip 3. Kayu dulur kang tuwa, mulai pelian kayu watu dulur kang tuwa. Senajan urip ora duweni rasa, aning kanggo kebutuhane dulur kang enom manungsa. Kang kaping pindho para kewan ndaratan, lautan nganti iber-iberan. Senajan padha urip duweni rasa, nanging ora duwe budi pekerti. Kang kaping 3 ya iku uripe manungsa, ya iku kang iso ngarani gelare alam donya. Satemene ana donya iki ora ana apa-apa, kang ana iki mung aran. Apa bisa apa kok bisa diarani, krana iku ana
alam wujud. Nesek wujud iku kabeh makhluk. Itu lening. Itu Malangan yang itu. Malangan Iya, ya. ya. Kalau berarti ada ya versi yang lain juga yang selain Malangan ini. Ya banyak. Banyak Jadi ya? Matarama, Matarama, Purwokerto, Jogja, ini Purwokerto, banyak gitu. banyak Ini sekali. Ki menguasai semua ya. Ya walaupun Nah, nggak jadi semua ya. Heeh. Orang kan punya keahlian. Cara pengertian begini. Cara pengertian itu mengapa? Satu contoh saya kasih contoh. Ini kan ada HP, ini kan ada. Ini mengapa kok bisa dikatakan HP? Alat komunikasi. Nah, ya pasti gunanya untuk komunikasi. Apa sebabnya ini kok dinamakan HP? Gitu loh. Karena Karena ini ada wujud. wujud. Seandainya ini tidak ada, loh, tidak mungkin ini bisa diarani HP. Oke, karena wujud. Lah, Karena wujud. lah bagaimana anunya HP ini kok bisa membuat ruhnya HP? Lah, ini prosesnya kan panjang sekali. Mulai ada baterainya, ada IC-nya, ada dan lain-lain. Akhirnya membentuk wujudnya roh HP. Nah, contoh kalau yang nyata aja begini. Satu contoh begini. Maka hidup itu tidak boleh sok lah gitu. Karena hidup itu saling keterkaitan. Contoh, saya kasih tahu, saya bikin cor. Nah ini loh yang saya tunjukkan. Alatnya orang bikin cor ini 27 alatnya. Alat saja. Nah, mulai dari pasir, semen, wedi loh, sampah dan lain-lain itu 27. Tapi mengapa setelah itu diproses menjadi satu, dia itu bernama cor-coran. Nah, maka hidup itu saling keterkaitan. Ayolah, kalau kata orang Jawa, ayolah gayung sambut, guyub rukun, gotong royong. Nah, ayo eling kelawan kelingan. Karena apa? Semua manusia itu masih saling membutuhkan, saling keterkaitan. Nah, maka kalau masalah di dalam hidup ini perbedaan pendapat itu wajar. Makanya, tapi hidup itu harus berlaku di dalam sifat, gitu loh. Tapi sifat apa? Sifat yang pantas dan yang mantesi. Baik. Lah, gitu. Contoh, mengapa saya kok bisa bilang sifat pantas langkang amantesi? Saya kasih contoh sederhana kalau saya ngasih contoh. Ini apa namanya? Hidung. Hidung kan? Gunanya kan sama. Ya. Nah, ini saya buktikan. Ayo orang segini nih. Sama kalau sama. Tapi namanya kan sama. Nah, maka tapi mengapa sampai hidungnya begitu pantas? Saya begini pantas, Kitopo begini pantas loh. Semua kok pantas, amantes sih. Nanging ora ono kang madani. Lah itulah sebetulnya alam kalamullah yang tidak bisa dirubah. Itulah kalau di dalam Islam dikatakan itulah tauhid yang nyata. Itulah. Patennya begitu kan? Matanya ini gitu. ya. Satu contoh gini, ini kita kembalikan lagi. Salamuno salamuni, tembung kekayun kang ono, kekayun minangka urip iku ono telu. Telu nomor 1 uripe kayu kewan ya. Satu contoh. Kita ini kayu ini. Nah, kayu ini hidup. Tapi seandainya dipotong ndak bisa sambat karena ndak punya rasa. Gitu loh. Tapi untuk kepentingan manusia. Kepentingan manusia. Kalau orang sudah begitu tidak mau mengakui tentang kayu, watu, apapun itu saudara kita yang tua. Yo, maka sebelum ada manusia, ini terutama yang ada ini adalah pelian, kayu, watu, dan kedua hewan. Maka alam ini jangan sampai dirusak. Boleh dibutuhkan. Boleh dibutuhkan. Contohnya sekarang ini loh.
keadaan sudah rusak. Ayo kalau alam yang rusak, tolong di demo alam itu. Kalau sudah ada ngamuknya air, bagaimana? Mau menyalahkan siapa? Nah, Yeah. kalau sudah ada kebakaran, bagaimana? Kalau sudah ada gempa bumi, bagaimana? Kalau sudah ada Gunung meletus, angin Gunung. ribut, ya. lah itu apa itu zaman sekarang ini lesos ini Ya, nah, angin ribut. angin ribut beliung. nah Ya. puting beliung itu lah ini apa kesalahan manusia bukan kesalahan siapa. Maka di dalam kitab Tanwirul Tarqi itu ada bunyi sedikit gini, kita terangkan Jawanya aja. Hei, sak temene sira menungso, sira iki tak dadekno khalifah donya, duduk khilafah. Nek khilafah tatanan, nek khalifah utusan. Nah, gitu le. Hei sira menungso, sira tak dadekno khalifah donya, ya tak dadekno ratune donya, kuasanono dhuwure bumi kurepe langit iki kanggomu kabeh manungsa. Ananging sira aja goleki marang aku. Ananging sira ilinga marang aku. Lho, sandure bumi wis tak cepakno kabeh, ananging elmonono. Lamun ora dielmoni, ora iso. Maka sekarang ini yang banyak hanya kepincut dengan label. Gitu loh. Satu contoh air. Nah, dikasih Mineral. strobe. Nah, dikasih strobe, sudah bunyi strobe. Kan lupa dengan airnya. Dikasih label Dan bermacam-macam lah, label-labelnya. maka kan itulah dikatakan bisa menjadi seni. Nah, karena bisa menjadi seni, bisa untuk melestarikan kehidupan bagi manusia. Nah, gitu loh. Oh, carane banyu iki nih tak dol banyu putih ini, paling ya ora payu. Nah, ya paling nek banyu putih njaluk ae lho. Nah, itu bahasanya. Tapi kalau dikias, dikasih dicampuri apa tak apa loh. Akhirnya lah warna-warni. Akhirnya seandainya enggak laku, malah payu kena gitu ku beras. Lah gitu leh. Itu. Dan kedua, saudara kita yang tua seperti hewan. Hewan itu menguntungkan kita, tapi kita ya harus merawat. Karena hidup ini harus menghidupi. Harus saling kesinambungan, saling membutuhkan, gitu loh. Nggak ada manusia namanya manusia itu hidup sendiri. Maka Karena pasti masih membutuhkan bantuan orang lain. gitu ya, semua ini aja loh, ini loh, kan gitu. Coba sampai makan hanya gini atau gini, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau begini lah, ini, maka ini akhirnya di dalam kita ini kalau sudah menjadi wujud lah, inilah seandainya di dalam negara inilah menjadi persatuan dan kesatuan dan kedaulatan. Oke, ini persatuan dan kesatuan dan kedaulatan ya. Akhirnya menjadi Nanti Bhinneka ya. Tunggal Ika, ya kita mempunyai sifat watak berketuhanan yang Maha Esa. Dilanjut nanti ya Ki ya, karena bakal ada yang lewat tetap dalam program acara Ngobrol Ngobrol Santai setelah yang satu ini, dan jangan kemana-mana. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai di segmen yang ketiga ya. Kita akan langsung ke Ki Sutoko pemirsa ini. Ki, Ya. wah masih melek ya. Ya, semangat. Semangat terus. Apalagi di setting ini semangat ya. Oke. Iya, iya. Ki, ini terkait dengan urut-urutan dari tembang macopat itu sendiri ya Ki ya. Bisa dijelaskan nggak satu persatu itu apa penjabarannya biar pemirsa juga tahu nih. Oh, Masyarakat gitu. awam Minta dijelaskan ya. Kalau Mas Kumambang itu adalah masa di mana masih bibit. Makanya di situ sebetulnya disitulah
dalam pemberian apa ya, pemberian roh itu setelah 120 hari. Lebih Jadi bisa, 3 bulan ya enggak, mulainya itu makanya janin itu mulai bergerak-gerak. Nah, di situ ada perjanjian antara bakal makhluk ini dengan Allah. Kalau kita pelajari yang lebih dalam ya, di situ ada namanya laful mahfud. Di dalam laful mahfud itu ada sesuatu hal yang sudah diberikan di situ. Kita dengan menjalani di dunia ini. Lah kemudian mijil itu adalah lahir. Dimana kelahiran ya, mijil kakung maupun mijil putri. Nah ini kemudian kinanti, lah inilah yang sangat pendidikan yang sangat mendasar itu di kinanti ini. Apa itu Ki? Kinanti itu maksudnya dikanti itu dituntun, diarahkan Diajari, ke ya okay. ke TPG, ke playgroup ya, dikanti pitutur agomo, dikanti nasihat-nasihat yang sangat bagus, sehingga nanti setelah kinanti jadi orang remaja sinom ini ndak ngawur gitu loh. Jadi kalau kinantinya ini kurang matang, ini jadi anak muda ini biasanya sok ugal-ugalan. Berarti ini di penentuannya dia baik buruknya itu dari kinanti ya? Ya, itu makanya kan Sangatnya. pendidikan yang sangat mendasar itu dasar. Jadi kasih sayang ibu, kasih sayang orang bapak, kasih sayang guru. Berpengaruh ya berarti ya? Ya, berpengaruh, mewarnai itu pasti dalam kehidupannya mewarnai. Nah, makanya kita dalam menasihati minimal kita ulang-ulang, minimal kalau menurut hasil penelitian itu 21 kali baru ada memori di otak belakang ini. Makanya 21 kali. iya, dalam menasihati contohnya we aja ngono le, we aja ngono le, ini 21 kali itu baru nanti ada memori di dalam otak belakang. Ya, itu menurut penelitian dari para ahli ya. Terus kemudian kita menginjak setelah kinanti, ini adalah sinom ya. Betul. Bocah nom-noman itu adalah orang muda itu biasanya berpikir hanya sesaat, tidak berpikir panjang. Iya pendek gitu ya? Iya pendek, wis aku yang penting Iya, seneng, betul. penting berani itu. Nah, apalagi kalau sudah dikenal namanya Asmorodono. Nah, apalagi pengaruh gadget sekarang ini, pengaruh ini ya, pengaruh HP dan sebagainya itu sangat berbahaya itu. Berarti itu termasuk dalam Asmorodono ya Ki? Iya, nanti kalau sudah kenal Asmorodono, kenal rasa cinta antara lawan jenis, ini berbahaya sekali. Karena pengaruh segala macam. Nah, kita sebagai yang melakukan ya, terutama orang tua, apa yang harus dilakukan? Nah, makanya Ketika ini di tahap harus Asmorodono ini. dekat dengan anak remaja. Ya, dekat anak muda-muda ini harus dekat. Minimal dalam pengawasannya itu ekstra. Ya, jangan sampai anak kita ini terjerumus dalam narkoba, terjerumus dalam pergaulan bebas. Jadi ini opo itu nanti. Jadi opo itu? Nah, jadinya apa itu ya. Nah, kemudian kita menginjak baru ke ada yang mengatakan kambo, ada yang mengatakan gandang gulo. Kenapa kok berbeda-beda gitu ya Bang? Ya, orang Jawa kan gini dah. Orang Jawa itu suka berpikir, ngolah pikir. Jadi punya wawasan yang sangat panjang sekali. Contoh ya, ada yang mengatakan gambo itu gini. Gambo ini jumbo antara dua remaja ini. Sudah menjalin suatu hubungan, ikatan ingin menuju ke dandang kulo, ke rumah tangga. Nah ini satu alasan bagi teman-teman juga begitu. Nah kemudian dandang kulo ini adalah pahit getirnya orang berumah tangga. Dimana kalau rumah tangga itu dalam perjalanannya itu enak, berarti dapat gula. Setapak demi setapak itu ada kemajuan hidup. Tapi kalau sudah dalam rumah tangga akhirnya terjadi suatu percecokan seperti selebritis itu hancur. Berarti Ujiannya di namanya situ. apa? Kalau yang enak kan dandang gulo namanya. Iya. Kalau yang Oleh Dandang itu yang nggak enak. Dandang itu yang nggak enak. Ya gula yang manis. Gula yang manis gitu loh. Oke. Jadi arum manisnya wong bebujuan kalau dalam tembang itu. Kemudian Dandang itu kisruh. ya jadi itu ya. Terus kemudian setelah dandang gulo, kemudian ada turmo. Turmo ini ada yang mengartikan wayahe ndarmakno pengertian-pengertian yang diperoleh. Sama ini sekolah, sudah kuliah selesai dan sebagainya, wayahe mendarmakan. Kita bisa berbuat apa? Mengamalkan dalam kehidupan ini. Wayahe ndarmakno. Ya. Tapi ada lagi yang mengartikan durmo itu dur itu angkara. Mo iki angkara ning asmara.
di mana ujian berumah tangga yang paling berat ya, itu di usia 30 sampai 50. Karena lek wong wedok ya wis pinter bagaimana kita merias diri, menjaga diri, mengatur anu. Lah ini kadang-kadang wong lanangi sing kurang ngatekne, akhirnya terjadi suatu, nah ini dur itu angkara mau iki angkara ning asmara. Lah di sini harus ada namanya tukang gambuh. Gambuh itu ngelerem nih angkara. Ngeleremke itu maksudnya menyadarkan. Nah, ya. Apa mengatakan menyadarkan itu? Tadi menyadarkan yang ambisius tadi. Jadi kadang-kadang itu gini, sebagai orang muda, wes aku karep ngene. Nah, kadang-kadang antara penghasilan dan pengeluaran tidak cukup. Akhirnya tidak bisa mengendalikan diri, berbuat yang tidak. Nah, ini banyak sekali ternyata pelajaran kita di malam hari ini pemirsa ya. Iya, itu tadi masih setelah gambuh, kemudian pangkur. Pangkur ya. Ya. Pangkur ini ada yang mengatakan wis mungkur marang keduniawian. Kita untuk kita sudah mencari toto-toto umure wis dhuwure 55, toto-toto calone balik sangune apa. Sangu itu maksudnya apa? Sangu dalam perjalanan berikutnya. Akhir daripada kehidupan adalah kematian. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, kalau orang mati meninggalkan asmo yang jumeneng, asmo sing jumeneng. Nah, ini seperti apa? Ini bisa menjelaskan asmo yang jumeneng itu bagaimana, jeneng apa jeneng elek. Nah ini nanti biar nanti tanya aja sama apa ya. Jadi saya kalau menyampaikan itu nanti saya kualat nanti. Ya, kemudian ya setelah pangkur pangudi Quran, kemudian megat pisaing rogo karo nyawa. Megat roh itu adalah jiwa kita. Kalau ini sudah kehilangan jiwanya, bukan namanya sutopo lagi, namanya sudah mayat. Jadi ada namanya ini karena masih ada hidup. Kalau nggak ada kehidupan di sini, sudah tidak ada namanya, udah beda, udah. Ya. Berarti Megatron ini yang di tahapan terakhir ya? Belum, dipocongi itu ya. Pocong itu dipocongi. Selesai sudah. Tugas kita di dalam kehidupan mulai dari lahir sampai meninggal sudah selesai. Tapi ada pertanggungjawaban dalam kehidupan berikutnya. Nah, itu sekilas penjelasan mengenai 11 tembang mocopat adalah proses kehidupan manusia mulai dari dalam kandungan sampai kabundut Gusti, sampai meninggal dunia. Ini juga yang biasanya diajarkan oleh Ki juga di sekolah-sekolah ya, ini juga ya? Ya, karena melihat aja, melihat. Tapi saya tuh gini, saya berpikirnya gini, karena kan kita harus mengajar ini secara berulang-ulang. Oke. Mungkin karena anak kecil ya belum, mungkin hilang. Tapi anak itu nanti akan ingat setelah 20 atau 25 tahun yang akan datang, akan ingat dengan pelajaran yang saya kasihkan. Contoh saya sendiri, diajar sama guru saya untuk belajar nembang. Sampai sekarang ini loh, umurnya sudah 60, itu masih bisa nembangke apa sing diulangi kelas 5 SD. Masih ingat ya itu ya? Loh, ingat. Makanya bagaikan mengukir di atas batu. Ya. Betul. Guru itu kan gitu katanya gitu ya. Oke. Ini saya mau ke ini bapak-bapak keren yang ada di sebelah saya pemirsa. Oke, ini tentang Asmoro Jumeneng. Gitu, Asmo kan Jumeneng ya. Itu yang seperti apa ini? Ya sederhana aja. Sebetulnya Asmo Kang Jumeneng itu yang langgeng. Oke. Tulis ya. Langgeng. Satu contoh gini. Gini supaya sampean juga tambah Bapak paham ya. Kita nerusno uriping para leluhur lek ana donya ora ana apa-apa. Manungsa lairno alam donya iku minangka mlebu nang pakunjaran mati. Bahwa di dunia ini kalau orang sudah menotok, sebetulnya kalau sudah mengosong tidak ada apa-apa.
Nah, makan apa yang kita bicarakan mati itu tadi. Jadi, makan banyak di dalam pemahaman-pemahaman yang banyak perselisihan itu. Jadi, mati itu yang saya katakan mati itu lupa dengan aslinya. Lupakan kulitnya. Nah, gitu loh. Lupa dengan aslinya mati. Jadi malah kepincut mung label. Gak opo karo proses asline sing iso dadi ngene iki ya opo? Iso dadi ngene iki ya opo? Nah, sekarang juga orang lupa sama itu. Yalah, lupa. Sebetulnya maka kan kan gini nih ya. Besok kita ini bisa jadi wujud begini ya dari situ. Itu loh. Besok kita di dunia ya bareng situ. Besok kembali ya prosesnya ya situ. Lah gitu loh. Nah, contohnya begini. Mengapa? Sekarang sederhana aja. Makan alam itu banyak. Kalau masalah cerita alam itu banyak. Ada yang mengatakan alam 11. Oke. Nah, ada yang kalau saya mengatakan alam itu alam 11, ada alam akhirat, ada alam barja, alam kubur. Loh, alam itu wes alam donya, wah macem-macem. Nah, alam hasudasa, alam malakut, alam jabarut, wah reno-reno. Nah, maka itu sebetulnya itu hanya sikonnya wujud, pantesnya wujud aja. Pantasnya wujud aja. Nah, makanya kalau saya bicara begini, makan apa? Kalau saya mengatakan negara ini agung, nah, kalau saya bumi jagat ini, bumi ini negara agung. Negara pemerintah tatanan, gitu loh. Nah, karena saya bisa mengatakan agung, karena mulai dari gurem, nah, mulai dari gurem apapun. Sampai kita ini, sampai kita membentuk apa, ada di atasnya bumi ini. Maka ini wadah, gitu loh. Wadah. Nah, ini wadah. Nah, maka karena apa kok bisa jadi wadah? Lah, ini karena bumi ini menukulkan sari-sari. Betul. Nah, kita dulu nanti Ki. Nah, ada yang lewat betul. tetap dalam program Acara Ngobrol Santai. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami dan setia bersama program Acara Ngobrol Santai di segmen yang terakhir, di segmen yang keempat pemirsa ya. Oke, saya mau berbincang bersama dengan Pak Guru di segmen terakhir ini ya. Oke, Pak Guru, ini menarik ya. Ini dikatakan bahwa tumbuhan dan hewan ya dikatakan sebagai saudara tua. Oh, betul gitu. Ya, itu ya? Ya, betul. Tapi banyak orang yang tidak nyampe dalam berpikir di situ. Gini, saya bisa menceritakan sedikit. Apa yang kita makan itu kan terdiri dari sari-sari tumbuhan dan hewan, ya. Contoh kalau kita makan telur, itu susu, daging itu dari apa? Hewan. Dari hewani ya. Betul. Ya, hewani. Kemudian kalau kita makan kentang, wortel, tomat, dari apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Kalau sudah diproses dalam tubuh kita jadinya apa? Menjadi sumber energi. Nah, itu yang pertama. Yang pertama menjadi sumber energi atau sebagai kekuatan kita. Ya, selain itu ada yang diproses lagi. Kalau terhadap orang laki-laki jadinya apa? Sperma. Ini pengetahuan kita nggak boleh apa ya istilahnya, nggak boleh malu-malu. Memang itulah kenyataannya seperti itu. Kita berbicara apa ya, berbicara mengenai masalah biologi ya. Kalau nang laki-laki jadinya itu ya sebutnya apa enggak? Syahwat. Kalau di dalam perempuan jadinya sel telur, indung telur itu sari-sari dari tumbuhan dan hewan. Nah, kalau sudah itu menyatu mendapatkan ridhonya dari Allah, jadinya apa?
Ya kita semua ini. Makanya kita ini harus tahu dan harus berbakti pada orang tua. Ibu Pertiwi sing paring rezeki lah ibu ini juga bisa dikatakan ibu kandung bapak. Ini harus karena melahirkan kita, ya? Iya, kalau kita berbicara nanti segmen yang lain ya, wah berbicara testing dumadi, wah ada bahasa yang sangat itu panjang. Maka proses Lah, itu panjang. Ya itu, ini hanya sepintas saja biar kita tahu bahwa tumbuhan dan hewan itu adalah saudara kita. Makanya jangan sampai disia-siakan. Dijaga, dirawat. Nah, ini ada suatu contoh ini ya, ada suatu contoh gini. Waktu itu dalam perjalanan, ini cerita sedikit ya. Kanjeng Sunan Kalijogo itu bertemu dengan Kanjeng Sunan Bonang, diuber-uber sampai dia itu disaut tekene, dia jatuh. Jatuh ini ada tumbuhan yang istilahnya kecabut. Dia menangis. Loh, kok nangis? Sudahlah ini Pak, saya kembalikan ini tongkat kencono itu saya kembalikan. Bukan masalah itu, saya nangis itu bukan masalah itu. Masalahnya apa? Tumbuhan ini loh. Saya tidak bisa memanfaatkan tumbuhan ini. Nah ini juga dikasih hidup kok sama Allah. Kalau nggak dikasih hidup, mati dia. Ya, makanya kita ini harus berbakti pada alam ini ya. Makanya kalau ini alam ini sudah ngamuk ya itu tadi, siapa yang bisa bentung? Iya. Nah, karena saya juga pernah itu bikin tembang. Krodaning alam puniki saka tindake manungsa kang asoring bebudene gugu karsaning priyangga tan bisa ngreksa jagat mataling pitutur luhur datan kendung rusak alam. Nah ini artinya apa itu, Ki? wah, krodo itu ngamuk, bencana alam. Karena apa ya? Karena dulu hutan di sebelah utara ditegori kayune ketoki saenake dhewe. Akhirnya begitu hujan deras, tidak ada peresapan. Akhirnya wah langsung hanyut. Bahkan tanah-tanah humusnya itu juga hanyut semua. Ndak piro lek hanyut ngono tok, lek hanyut bawa batu, bawa apa? Yang bawa ternak, yang bawa mobil barang itu ya. Itu kalau terjadi suatu bencana. Alam sedang marah ya. Marah. Ya. Ini krodaning alam puniku. Sapa-sapa tindake menungso, kelakuane manusia. Makanya kita ini harus apa ya, bersahabat dengan alam. Bersahabat harus itu. Sebagai generasi penerus, Anda ini harus bersahabat dengan alam. Jangan sampai saya itu selalu rajin untuk menanam itu. Nanam bunga, nanam tanaman yang ini kalau makanya ajaran para wali dulu itu kan suruh nanam kayu jati, suruh nanam buah-buahan. Maksudnya apa? Nandurna sopo, nandurna anak cucu. Dia alasannya begitu, karena dia sendiri sudah tahu bahwa aku nandur kayu jati umurnya 150 tahun. Apa saya masih hidup kira-kira? Lah sing ditandurne sopo? Anak putu. Saya nandur duren umurnya 25 tahun. Apa 25 tahun lagi masih ada? Belum tentu ya. Belum tentu. Nah, makanya kita ini harus selalu merawat tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Kita jangan sampai merusak alam. Betul. Nah, itu kalau penjelasan yang alam yang merusak kita ya. Loh, yang salah sopo? Yang salah siapa? Ya kita sendiri karena tidak bisa menjaga. Jadi kalau daning alam puniki saka tindake menungso kang asor ing bebudene madal ing pitutur luhur. Madal itu maksudnya apa sih? Dia itu tidak mau dituturi, metu teko piwulang. Nah, keluar dari ajaran. Kita sudah tahu, apalagi kita sebagai orang Islam ya, rahmatan lil alamin. Kita ini membuat rahmat, bukan buatin bencana. Ini yang harus kita tegaskan, kita sebagai pembawa rahmat, bukan pembawa bencana. Oke, menarik Nah, ya. Saya mau bicara ke Kisomat. wah, lama gantian dulu. Iya, monggo ya, monggo. Apa? Ini soal ini nih Ki. Yang tadi saya belum sempat terjawab nih pertanyaan dari Yanti ini. Tanwirul Qulub itu ini gimana ini Ki? Tanwirul Qulub ini bukan kitab Ani. Kitab itu tulisan. Gitu loh. Sebetulnya itu kitab laku. Kalau bagi para ulama dulu itu tidak bisa dikeluarkan. Karena apa? Karena nanti dikira
mengandung aliran sesat bagi orang dulu. Maka sampai ada pasemon kata orang Jawa. Ya, perumpamaan ya. Kambange watu hitam, silame perahu kapur. Ya saiki iki wayahe metu. Wis wayahe ditutukno. Kalau orang dulu hanya diberi gambaran. Gitu leh. Nah, sebetulnya kata-kata itu jelas. Nah, tanwirul qulub itu sebetulnya apa? Qulub itu hati kan. Tapi otak inilah. Maka sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ki Topo ini, yang juga saya sebagai orang penggelang-gelang buana, itu tidak nyimpang sama sekali. Hanya tinggal paham atau memahami atau paham. Nah, kalau orang memahami justru segala apapun menerima. Kalau hanya orang sekedar paham, nah itulah akhirnya yang menjadi shock paling gini. Nah, itu orang tahu tapi bukan paham dan memahami. Maka saya sebut gini di kalam wujud ya. Apa yang disebut oleh Ki Topo itu tadi itu tidak menyimpang dengan ajar-ajaran Islam. Nah, dengan kitab-kitab Al-Quran tidak menyimpang. Gitu loh. Sama berarti Maka saya berani bicara kan gini. Kalau sekarang ini yang diperdebatkan itu kan masalah agama yang banyak kan gitu loh. Agama. Loh, sebetulnya nuri agama Islam itu dari mana? Lah, kan harus tahu sumbernya gitu loh. Lah iya. Lah, maka ada ayat apa akhirnya menumbuhkan agama Islam itu loh. Di waktu tahun itu 571 Masehi, waktu Raja Abraha. Nah, Raja Abraha tahun gajah. Nah, itu adalah kalam alam di waktu lahirnya itu, lahirnya Ahmad. Seandainya Nabi Muhammad itu. Seandainya itu tidak ada burung emprit, burung ababil ya, ababil itu manuk. Nah, yang merutuk waktu itu tidak mungkin ada bunyian Islam. Tapi bagi orang Jawa, Islam ini sudah ada. Kalau Islam itu tatanan, nek Islam semua ini punya. Nah gitu loh. Karena is itu suci, lam itu selamat. Seandainya seperti sampean saya ini lahir nggak dilunggui cepet nggak sama orang tua, sudah nggak selamat, mati, gitu loh. Maka Islam itu adalah agama iman untuk membawa keselamatan bagi kita. Ya semua, gitu loh. Maka harus tahu bedanya Islam dan Islam. Nah, gitu loh. Maka jangan sampai salah paham. Maka Jawa ini banyak kata, banyak filsafat, banyak pengetahuan. Satu contoh hujan aja, ada kepiur, ini hujan loh. Teletik, nah ya. Gremes, deres loh, deres saya ditambah deres, paling bedal itu. Lah, ya perbenaran bahasanya yang sangat banyak sekali. Maka itu, maka kalau masalah hidup ini, kalau masalah tentang perselisihan bahasa, wong kadang tujuannya itu sama. Jangan sampai dijadikan permasalahan. Ayolah kita harus tetap mengukuhkan. Lah, ya satu tubuh ini loh. Nah, kaki ya butuh tangan. Nah, ya. Nah, kaki ini ya butuh tangan. Hidung ini ada butuh tangan gini. Butuh. Maka semua itu saling keterkaitan, saling membutuhkan. Kabeh nek dadi petani sing kate dadi juragan ya sapa. Nek kate dadi dokter kabeh sing kate dadi pasien ya sapa. Lah gitu lho. Lah wong dokter ya butuh dukun dedakno. Dukune ya butuh dokter lho. Kan duit pasien. Itulah namanya rahmat itu di situ. Maka ini tadi seperti Ki Topo tadi. Sedikit ini memang apa dari tembang Kinanti. Kinanti.
Betul lah yang dikatakan Kitopo itu tadi. Tapi ya banyak orang tua sudah menjadi orang tua salah dari hudangannya sendiri, dari ucapnya sendiri, gitu ya. Sekarang juga udah salah nggak mau disalahkan ya. Enggak gitu. Satu contoh, sampean masih kecil nangis, pasti oleh orang tua meminta apa nak? Minta apa jajan atau mainan nak ya. Tapi setelah sampai agak besar dikit, minta uang aja loh. Untung ada lah. Malah bicaranya sendiri itu dimarahi sendiri. Lah itulah. Makan semua itu harus belajar dari guru. Harus ada gurunya. Maka guru itu ada 3. Kayak gitu loh. Ada guru, ada 3. Ya. Itu harus dipahami. Ada satu contoh. Guru tadi, guru nadi, guru suci. Nah, guru tadi itu yang menggula mentah sampai ini. Oke. Semakin asik ya. Semakin asik. Mungkin bisa nanti di lain kesempatan kita ngomong lagi. Juga Ki Somad ini bisa sekalian penutupan ke pemirsa juga, mungkin pesan-pesan ke pemirsa monggo disampaikan. Bisa Ki Sutopo dulu? Ya. Karena ya kalau saya orang budaya, marilah kita menggiatkan budaya dengan sesanti, seni podo tangi, budaya kudu jaya, adat kudu kuat. Orang seniman ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kita melakukan untuk berkesenian, untuk berbudaya, kita tidak usah takut dilindungi oleh negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ngapunten para kadang mitra sedaya, para bapak, para ibu, para sederek sedaya, monggo kula lan panjenengan sedaya sami ngenget-ngengeti, sami manunggal dumateng alamipun piyambak-piyambak. Monggo alam iki nggih kedah dirawat. Monggo ya napa carane kados kula lan panjenengan ngrawat alam, nggih karena alam iku nggih kaya ampun ngatos bisa supados gesang kula lan panjenengan sedaya, wilayah kula lan panjenengan sedaya tetep gemah riparo jinawe karto tentrem tata raharja merdeka. Pemirsa, dan demikian sudah perbincangan kita di malam hari ini, dan kita lanjut lagi next time nanti ya. Siap. Masih dengan materi yang lain nanti ya. Dan materi menarik juga nanti ya. Oke, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat malam. Boleh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.